Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menganalisis kebijakan pemerintah terhadap program makan bergizi gratis yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Septiani dari kelas 24 Manajemen B dengan NRP 244010091. Program makan bergizi gratis yang dikenal dengan MBG merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Program ini mulai diluncurkan sejak tanggal 6 Januari 2025 di Provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Program makan bergizi gratis ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar 171 triliun. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6%. MBG memiliki beberapa target pencapaian yang telah ditetapkan. Pada sektor siswa dan santri, program ini bertujuan untuk menghilangkan kelaparan akut dan kronis, serta meningkatkan pertumbuhan berat badan sebesar 0,37 kg per tahun dan tinggi badan 0,54 cm per tahun. Selain itu, terdapat target peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah hingga 10%, serta penambahan rata-rata kehadiran siswa sebanyak 4 hingga 7 hari per tahun. Upaya ini juga mencakup pengurangan rasio ketimpangan gender dengan meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di sekolah. Bagi ibu hamil dan balita, program ini menargetkan penurunan angka stunting nasional ke level di bawah 10% dalam 3-5 tahun. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat kematian balita yang saat ini mencapai 21 kematian per 1000 kelahiran. Dalam target jangka panjang, program ini menetapkan sejumlah pencapaian ambisius bagi Indonesia pada tahun 2045. Diproyeksikan bahwa hanya 0,5% hingga 0,8% penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia juga menargetkan status tanpa kelaparan dengan nilai Global Hunger Index atau GHI di bawah 10. Selain itu, angka stunting diharapkan menurun hingga di bawah 5%, termasuk balita yang tidak mengalami kekurangan gizi. Untuk sektor pendidikan, targetnya adalah meningkatkan rata-rata lama belajar penduduk Indonesia menjadi 12 tahun pada 2045. Program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Tetapi setelah dianalisis, saya menemukan satu sumber di Wikipedia bahwa Center for Indonesian Strategic Development Initiatives mengkritik bahwa program ini belum tepat sasaran. Salah satu masalah utamanya adalah distribusi yang tidak merata, karena kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibanding yang lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makanan dari 15.000 hingga 20.000 menjadi 10.000 akan menurunkan kualitas makanan yang diberikan. Hal ini dapat membuat program makan bergizi gratis kurang efektif dalam mengatasi stunting. Dan program makan bergizi gratis ini memiliki dampak terhadap anggaran negara. Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun untuk menjalankan program makan bergizi gratis hingga Juni 2025. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa untuk menjalankan program secara penuh sepanjang tahun diperlukan anggaran hingga 420 triliun. Pada Juni 2025, pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar 140 triliun untuk memastikan kelanjutan program ini. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa negara belum memiliki cukup dana untuk membiayai makan bergizi gratis secara menyeluruh. Jika anggaran makan bergizi gratis tidak tercukupi, negara berisiko mengalami defisit lebih besar dari batas maksimal 3% dari PDB. Yang dapat mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, CISDI merekomendasikan agar makan bergizi gratis lebih difokuskan pada
daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah dengan angka stunting tertinggi. Terlepas dari itu semua, program ini membawa dampak terhadap masyarakat dan menuai tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk pro terhadap program makan bergizi gratis ini, yaitu yang pertama, program makan bergizi gratis berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak. Dengan adanya makan bergizi gratis ini, anak-anak khususnya dari keluarga yang kurang mampu dapat memperoleh asupan nutrisi yang cukup sehingga risiko stunting dan gizi buruk dapat diminimalisir. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak sehingga mereka dapat tumbuh dengan optimal dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. Kedua, program makan bergizi gratis ini juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sering kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi untuk anak-anak mereka. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan secara gratis di sekolah, orang tua dapat mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau biaya hidup lainnya. Program ini membawa dampak positif terhadap ekonomi, salah satunya yaitu pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengembangkan rantai pasok pangan lokal seperti dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan. Dengan adanya permintaan pasok tersebut dapat membantu untuk meningkatkan permintaan mengenai pasokan bahan pangan tersebut, sehingga akan meningkatkan ekonomi lokal. Dengan menjalin hubungan dengan UMKM, petani, peternak, dan nelayan untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis ini sudah menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan ekonomi. Namun, di sisi lain, ada yang kontra dengan dilaksanakannya program makan bergizi gratis ini, terutama dalam kepuasan mengenai makanan bergizi gratis tersebut. Salah satunya dalam hal rasa. Banyak yang mengeluh bahwa makanan yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa makanan yang memiliki rasa hambar dan tidak bervariasi dalam menyajikan menu. Selain itu, program ini mengkhawatirkan banyak pihak karena disinyalir secara pembiayaan akan terus membengkak dan beberapa sektor penting akan berdampak akibat pemangkasan anggaran, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Lalu, dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan dana dalam pelaksanaannya, karena program ini membutuhkan alokasi dana yang besar, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dan tidak diawasi dengan ketat, dapat membuka celah untuk melakukan korupsi. Kasus penyalahgunaan anggaran dalam program bantuan sosial di masa lalu menjadi contoh nyata bagaimana program berbasis bantuan seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Saya sangat setuju dengan beberapa kritikan di media sosial yang salah satunya mengenai anggaran yang terbatas. Sebaiknya program ini difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu. Karena program nasional ini bersifat universal di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkannya. Jika anak-anak dari keluarga yang bisa dikatakan mampu juga mendapatkan makanan gratis, maka dana negara justru terpakai untuk yang tidak terlalu membutuhkan. Akibatnya, alokasi dana menjadi kurang tepat sasaran dan bisa membuat manfaat program jadi kurang maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, yaitu anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan gizi buruk. Nah, selanjutnya, jika kebijakan yang disalurkan oleh Presiden dikaitkan dengan perilaku organisasi, dapat dilihat dari bagaimana kesuksesan dan kebijakan tersebut. Apakah program makan bergizi gratis ini membuahi keberhasilan atau malah menimbulkan kegagalan? Karena keberhasilan atau kegagalan makan bergizi gratis ini akan sangat berpengaruh pada citra Presiden. Jika kebijakan ini sukses, maka Presiden akan dilihat sebagai pemimpin yang peduli terhadap gizi, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Dengan diadakannya program makan bergizi gratis, ia menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional dengan menekankan perubahan jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Serta untuk mengambil keputusan program ini bukan satu hal yang sangat mudah. Banyak sekali beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan bisa dilihat kepuasan beliau untuk melaksanakan program ini mencerminkan nilai-nilai pribadi seperti kepedulian terhadap sosial dan kesejahteraan masyarakat. Serta perlu digarisbawahi juga, ketika ia sudah mengambil suatu keputusan, berarti ia harus menanggung resiko atas apa yang akan terjadi.
Sekian analisis kebijakan pemerintah yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.